Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'd. Yang kami hormati Mas atau Pak Kakak yang kami hormati Kak Diki Al-Habi STR SOS, pengusaha tanaman hias dari Pelita Desa Nurseri Bogor, hafizahullah ta'ala, beserta istri, para asatidzah sekalian rahimani wa rahimakumullah, para karyawan dan juga para santri yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Isu pelestarian lingkungan hidup adalah salah satu isu yang sangat hangat di zaman ini. Hampir banyak sekali kegiatan yang dilakukan dalam rangka merespon isu tersebut. Bahkan sampai balapan mobil pun dilaksanakan dalam rangka untuk merespon isu tersebut. Yang terakhir adalah Formula E. Tapi satu hal yang kadang diabaikan, entah karena sengaja atau tidak sengaja, bahwa agama kita, agama Islam, itu sudah membahas tentang lingkungan hidup 14 abad yang lalu. Sehingga ketika banyak orang bicara tentang menjaga sumber daya alam, air, udara, tanaman, termasuk juga binatang, bahkan yang ada di dalam perut bumi, itu sudah dibahas di dalam ajaran agama kita. Di hadapan saya ada sebuah tesis yang ditulis di Muhammad bin Saud University di Riyadh, Arab Saudi. Tesis ini sudah diterbitkan sejak beberapa belas tahun yang lalu. Yang ada di hadapan saya ini cetakan yang pertama 2004. Sekarang berapa? 2022. Apa judulnya? Himayatul bi'ah wal mawaridit tabi'iyah fis sunnatin nabawiyah. Pelestarian lingkungan hidup di dalam hadis-hadis Rasul SAW. Dikupas dengan begitu lengkap kalau dilihat di daftar isinya. Bukan hanya terkait dengan masalah udara, air, tumbuhan, binatang, bahkan sampai terkait dengan apa yang ada di perut bumi kita ini. Barang tambang, entah itu emas, entah itu minyak, dan seterusnya. Jadi ternyata agama kita adalah agama yang sangat peduli dengan isu lingkungan hidup. Air misalnya,
Di dalam agama kita bukan hanya bagaimana menjaga air itu nggak cepat habis, tapi juga bagaimana menjaga air itu tidak terkontaminasi dengan zat-zat yang membuat air itu nggak bisa dimanfaatkan dengan maksimal. Contoh misalnya, bagaimana Nabi SAW mengajarkan kepada kita agar kita tidak boros dalam penggunaan air. Ketika orang akan menjalankan ibadah yang paling pokok sebelum sholat, apa itu? Wudu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, bahwa Rasulullah SAW pernah lewat melewati seorang sahabat namanya Sa'ad yang sedang berwudu. Nabi SAW memperhatikan Sa'ad ini berlebihan dalam menggunakan air. Maka beliau SAW bersabda, "Ma hadza saraf?" Ngapain kamu boros dalam menggunakan air? Jadi ternyata kesempurnaan wudhu itu bukan diukur dengan keran yang dibuka secara pol-polan. Enggak. Ada sebagian orang itu kalau wudhu airnya enggak apa? Duos, itu katanya belum apa? Belum marem. Enggak benar. Maka ketika Nabi SAW melihat saat ini berlebihan dalam menggunakan air untuk wudu, ibadah yang sangat mulia, bukan untuk mainan, untuk wudu, ditegur sama Nabi SAW. "Ma hadzal saraf?" Apa-apaan ini? Maka saat pun heran, beliau bertanya kepada Nabi SAW, "Afil wudu'i israf?" Wahai Nabi, ini kan wudu, ini kan ibadah. Masa menggunakan air dalam ibadah dianggap sebagai bentuk keborosan? Maka Nabi SAW mengatakan, "Na'am, wa in kunta ala nahrin jarin." Betul, dalam wudu ada praktek keborosan penggunaan air. Kalau berlebihan, sekalipun engkau sedang berwudu di sungai yang mengalir deras. Sabda Nabi yang terakhir ini menepis anggapan bahwa kita nggak boleh boros dalam menggunakan air kalau di padang pasir. Enggak. Ternyata Nabi SAW katakan, sekalipun engkau di sungai yang mengalir deras, nggak boleh boros. Lihat bagaimana Islam menjaga apa? Keberlangsungan penggunaan air. Kalau bicara masalah tanaman yang nanti akan disampaikan insya Allah, maka Nabi SAW mengajarkan kepada kita bahwa nanam itu bukan sekedar menyalurkan hobi, tapi nanam itu adalah salah satu aktivitas yang berpeluang untuk menghasilkan pahala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi SAW mengatakan, "Ma min muslimin yaghrisu gharsan au yazra'u zar'a." Setiap muslim yang menanam pohon atau tetumbuhan, fayakulu minhu tayrun au insanun au bahimatun, kemudian dari pohon yang dia tanam tersebut ada burung yang ikut menikmati, ada hewan yang ikut menikmati, ada manusia yang ikut menikmati, illa kana lahu bihi sadaqah, maka itu terhitung sedekah buat yang menanamnya. Jadi kalau misalnya antum punya pohon mangga
Antum udah gadang-gadang ini, Masya Allah ini udah tua ini, tinggal nunggu agak kuning dikit kita ambil. Besoklah insya Allah. Begitu antum pulang subuhan dari masjid, ternyata apa? Sudah kedahuluan. Kedahuluan siapa? Hah? Kampret atau bajing atau yang lainnya. Maka nggak usah marah-marah, nggak usah jengkel-jengkel, nggak usah memburu bajing yang ada, nggak usah. Karena itu sudah teranggap apa? Sedekah. Bahkan lebih ajaib lagi di dalam Sahih Muslim, illa kana lahu sadaqatun ila yaumil qiyamah. Selama pohon itu berbuah, andaikan sampai hari kiamat, maka tetap akan mengalirkan pahala buat orang yang menanamnya. Ustaz, yang benar aja Ustaz, masa pohon sampai hari kiamat? Mungkin? Mungkin enggak? Mungkin. Nanam pohon. Pertama kali ya nanam pohon. Pohon ada umurnya enggak? Ada. Tapi begitu pohon tersebut semakin tua, maka akan menumbuhkan tunas-tunas yang baru. Entah itu karena jatuh di situ atau jatuh karena di bawah apa tadi? Kelelawar, jatuh di mana? Yang tumbuh di tempat itu, yang dapat pahala adalah yang nanam pertama kalinya. Ustaz, ini kan kita lagi bahas pelatihan bukan untuk sekedar nyari pahala Ustaz, tapi untuk nyari apa? Untuk nyari duit Ustaz. Apa boleh? Boleh. Coba tadi ketika subuh Anda baca suratan apa? Al-Fatihah, ya jelas lah Al-Fatihah, masa gak usah ditanya. Habis Al-Fatihah Anda baca apa? An-Nazi'at. Di rakaat yang kedua, atau bukan di rakaat kedua, di rakaat yang pertama, masih di rakaat pertama, Allah Azza wa Jalla berfirman, wal arda ba'da dzalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha mata'an lakum wa li'an'amikum. Ketika Allah berbicara tentang apa yang Allah sediakan di muka bumi ini, yang salah satunya adalah akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Allah keluarkan dari bumi ini airnya dan tanam-tanamannya. Lihat, Allah sebutkan air dulu baru apa? Tanaman. Karena tanaman gak bisa tumbuh kalau gak ada air. Terus setelah itu Allah mengatakan mata'al lakum wa li'an'amikum. Mata'al lakum, untuk kalian nikmati. Dinikmati duitnya atau buahnya? Semuanya. Jadi ini termasuk menikmati apa yang Allah sediakan di muka bumi. Silakan, tidak masalah. Maka ikuti pelatihan ini sebaik mungkin. Prakteknya kapan? Kalau sudah tamat. Jangan habis pelatihan ini kemudian Ustadz Anda mau keluar. Nanti. Tunggu sampai antum tamat. Ya, ketika antum sudah tamat, silahkan. Ya, tapi kalau masih di pondok, ya antum latihan lah. Ya, nanam-nanam, macul-macul. Insya Allah ini disuruh macul-macul enggak apa-apa ini. Ya, enggak apa-apa. Ya, mungkin ada sebagian yang tangannya masih terlalu halus, enggak apa-apa, biar ngapal, enggak apa-apa. Ya, suruh macul, suruh apa. Kita punya TI-FAM, tunas ilmu FAM. Isinya ya kebun, sawah, kandang kambing, ayam. Kita punya TI-FAM. Jadi insya Allah kelop lah dengan pelatihan ini. Terima kasih Kak Diki yang sudah meluangkan waktu untuk berbagi dengan adik-adiknya. Insya Allah mereka akan semangat mengikutinya. Kalau ada yang ngantuk dibangunin aja. Ya, suruh berdiri aja enggak apa-apa. Ya.
atau suruh wudhu atau suruh push up, terserah. Ya, yang penting jangan sampai pingsan aja. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, saya sebenarnya pengen banget ikut. Ya, karena memang salah satu hobi saya adalah ini, ngurusi tanaman. Yang saya warisi jadi orang tua kami. Di rumah itu ada puluhan pot, ya, yang kami tanam, ya, tumbuhan macam-macam. Dulu ketika saya bepergian ngisi di berbagai kota, oleh-oleh yang saya bawakan buat ibu itu adalah tanaman. Ya, saya hobi nanam, tapi belum dijual. Jadi kalau saya nanam-nanam sementara untuk dinikmati oleh siapa yang pengen menikmati. Ya, santri boleh. Makanya di sini nggak ada larangan memetik buah-buahan yang ada di area pondok. Ya, karena dilarang pun juga dipetik. Ya. Jadi ngapain dilarang? Ngapain dilarang? Udah dimakan aja, silahkan. Tapi kalau setelah ini mau diajarin supaya dibisniskan, silahkan, tidak apa-apa. Mata'allakum wa li'anamikum. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf, saya pengen banget ikut, tapi saya lagi ada deadline disertasi. Jadi saya harus memanfaatkan waktu semaksimal mungkin. Tapi direkam. Nanti saya pengen ngelihat rekamannya. Terima kasih, jazakumullah khairan. Mudah-mudahan bermanfaat. Acara ini akan dibimbing selanjutnya oleh Ustadz Wirausaha, ya, Ustadz Mujahid hafizahullah ta'ala. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Terima kasih atas perhatiannya, atas segala kurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.